Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah Ahlul Bait di rumah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa terbimbing untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada jumpa kita sekitar 2 minggu yang lalu sudah kita bahas bersama mengenai bagaimana hakikat kehidupan manusia yang intinya merupakan perjalanan, perpindahan dari satu alam menuju alam lain yang finishnya adalah kembali kepada Allah. Begitu banyak alam yang mungkin akan dihadapi oleh manusia, namun dalam Al-Quran Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Estafet ataupun garis finish, itulah akhirat, adalah yang terpenting daripada alam-alam sebelumnya yang mungkin di antara alam tersebut sedang kita hadapi saat ini. Namun ibarat sebuah ujian, seorang di akhir semester dan di akhir tahun ajaran mendapatkan kehormatan dengan nilainya dan prestasinya, maka sesungguhnya kemuliaan dan penghinaan yang didapatkan manusia di akhir perjalanan itu sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah dia buat di awal perjalanannya. Maka walaupun akhirat itu penting, namun kita juga tak bisa mengesampingkan yang namanya kehidupan dunia. Dunia penting. Kenapa? Inilah tempat kita untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Di mana? Berbekal hanya bisa di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal sebaik-baiknya yang mungkin disiapkan itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Seorang dimuliakan sesuai dengan apa yang sudah dia buat. Seorang dihinakan sesuai dengan apa yang sudah dia buat. Maka satu ayat yang membuat kita semua tenang ketika kita jalani kehidupan, Allah katakan, siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarah, ya, akan diperlihatkan nanti di akhir kelak. Begitu juga orang-orang yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji zarah, maka keburukan tersebut tak akan bisa tersembunyi dari pandangan yaumul hisab, hari perhitungan, walaupun kita anggap itu hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita dunia. Inilah pengertian dari hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat di mana kita semua diuji. Akhirat adalah tempat di mana kita semua mendapatkan balasan atas perbuatan kita. Jadi gak mungkin Allah kasih balasan tanpa ada standar penilaian. Kalau enggak, Allah tak disebut sebagai Tuhan yang adil. Maka dari itu kita melihat, memang di dunia ini walaupun kehidupan dunia sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini hina. Banyak hal-hal yang kadang-kadang melalaikan kita dari tujuan utama.
Namun kita tak bisa pungkiri bahwasanya dunia ini juga begitu penting dalam konteks bagaimana inilah tempat kita untuk mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Maka dari itu kita melihat ada sebuah hadis cukup menarik juga yang pernah disampaikan Rasulullah. Nabi mengatakan, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Jalan menuju surga banyak dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Tapi jalan menuju neraka dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya memuaskan syahwat. Jadi kalau mau memenuhi syahwat semata, ini yang antarkan kita ke mana? Pintu neraka. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan nafsu kita itu justru menjadi harga dari sebuah surga. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, menarik untuk kita kaji dalam Al-Quran. Walaupun semua manusia menjalani kehidupannya, namun pada hakikatnya perjalanan kehidupan kita di dunia itu tak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Karena Al-Quran dan hadis mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di dunia ini kehidupan kita punya 5 tingkatan. Kita di dunia, kita hidup di dunia, sama-sama dilahirkan, sama-sama hidup di dunia. Namun tidak semua yang berada di dunia levelnya sama. Sehingga level di dunia ini juga lah yang kadang-kadang menentukan gimana level kita di akhirat. Apa saja level kehidupan di dunia? Disebutkan dalam Al-Quran level yang paling rendah, yang kadang-kadang kalau kita lihat tak pantas disebut sebagai kehidupan. Itulah yang disebutkan Allah dalam surat Al-A'raf dengan hayatul an'ami wal bahimah, kehidupan layaknya hewan ternak dan binatang. Jadi wajahnya wajah manusia, badannya badan manusia, namun hakikat kehidupannya jauh dari hakikat kehidupan manusia. Hidup sekedar untuk makan, hidup sekedar untuk memuaskan syahwat, hidup sekedar untuk numpang lewat. Maka orang yang seperti ini kadang-kadang sebelum dia meninggal pun orang sudah melupakannya. Jangan tunggu dia meninggal, masih hidup pun ketika tak hadir, tak ada yang merasa orang ini ada yang gila. Ya. Di dunia saja sudah dilupakan orang. Bagaimana pula dengan kehidupan di akhirat? Nah, kenapa seseorang kadang-kadang bisa sampai kehidupannya seperti level hewan ternak ini? Disebutkan Allah dalam Al-Quran, sebab utama seorang bisa turun derajat kehidupannya sampai level yang paling rendah karena kehilangan orientasi hidup. Tak tahu dia tujuan hidup itu apa. Kenapa kita ada? Apa tujuan kita? Kemana kita setelah mati? Apa peran kita di dunia? Kalau ditanya tak tahu dia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, sungguh telah kami persiapkan tempat di neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tak digunakan untuk berpikir. Mereka punya telinga, telinganya tak digunakan untuk mendengar. Mereka punya mata, tapi matanya tak digunakan untuk melihat. Allah katakan, mereka itulah manusia yang kehidupannya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di sini kita lihat bagaimana ayat ini menggambarkan kepada kita sungguh rendah kehidupan manusia. Ya, Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia, tapi ketika kita kehilangan orientasi hidup, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan manusia ke level paling rendah, bahkan kadang-kadang lebih rendah daripada hewan ternak sekali. Nah, inilah yang sangat bahaya sekali. Maka kita melihat nilai dunia bagi orang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah. Sekiranya nilai dunia di sisi Allah lebih berat daripada beratnya sayap nyamuk, pasti Allah tak akan berikan sedikit pun nikmat untuk orang kafir.
Sekiranya nilai dunia di sisi Allah lebih berat dari salah satu dari dua sayap nyamuk, pasti Allah tak akan berikan sedikit pun nikmat kepada orang kafir. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana di dunia semua dikasih, apa yang kita mau dikasih, apa yang kita cari dikasih, tapi belum tentu ketika Allah memberi apa yang kita minta itu menjadi bukti bahwasanya kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita lihat betapa banyak harta, kedudukan, anak, keluarga, justru itu dalam pandangan Al-Quran disebut sebagai musuh. Sesungguhnya hartamu, anakmu, istri-istrimu musuh bagimu. Kenapa musuh? Karena secara langsung melalaikan kita dari apa tujuan kehidupan ini, sehingga ketika hilang orientasi apa arti kehidupan tadi, maka kita pun sekedar menjalani kehidupan seperti layaknya hewan ternak. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, di atas level ini adalah di level kedua, level kehidupan manusia di dunia yang disebutkan Allah dengan istilah hayatul ilm min mautil jahal. Kehidupan dengan ilmu terbebas dari kematian dalam bentuk kebodohan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan juga orang bodoh seperti orang mati. Dianggap kalau kita jalani kehidupan ini tanpa ilmu, maka kita seperti orang yang mati sebelum ajalnya. Bahkan dalam sebuah syair, Imam Syafi'i pernah membuat sebuah syair, baitnya kalau kita artikan kira-kira begini: siapa yang belum merasakan nikmatnya ilmu dalam kehidupan, maka bertakbirlah 4 kali untuknya, tanda dia sudah wafat sebelum ajalnya. Bagaimana kita lihat? Ya, ilmu ini dasar dari beragama. Bahkan kita lihat dalam konteks akidah, dalam konteks keimanan, Allah tidak menerima keimanan yang hanya didasarkan pada ikut-ikutan. Tapi Allah menuntut kita, iman kita harus dibangun di atas fondasi ilmu. Disebutkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah katakan ketahuilah. Jadi perlu ilmu, perlu pengetahuan, baru iman tadi kuat. Jadi inilah permasalahan yang sering kita hadapi sekarang. Banyak muslim karena status Islamnya bawaan lahir, imannya tak dibangun di atas fondasi ilmu. Berbeda kadang-kadang dengan seorang mu'allaf yang masuk Islam justru karena mencari, karena dilandasi imannya dengan pengetahuan, bisa jadi kita melihat pengamalan dia terhadap keislaman jauh lebih kuat daripada orang yang tak berilmu. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana level kehidupan manusia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat sangat ditentukan seberapa tinggi ilmu kita dalam memahami agama. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ada lagi level yang ketiga. Itulah yang disebut dengan hayatul iradati wal himmah. Kehidupan dengan semangat dan cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Jadi level kita di dunia tergantung seberapa tinggi cita-cita kita. Makin kita punya ambisi besar, makin kita punya cita-cita besar, makin kita punya keinginan yang tinggi, maka semakin tinggi juga derajat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah nantinya. Maka kita lihat termasuk di antara problem utama yang kita lihat di tengah-tengah umat Islam saat ini apa? Lemahnya dan rendahnya semangat, cita-cita. Kalau ditanya cita-citanya sekedar urusan ya, perut, urusan nafsu, tapi jarang orang berpikir urusan yang begitu tinggi. Saya pernah menceritakan bahwasanya salah seorang sahabat junior di zaman Rasulullah bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Sahabat ini diberikan amanah oleh Rasulullah menyiapkan air wudu
untuk Rasulullah sebelum Rasulullah sholat. Walaupun umur sahabat tadi baru 9 tahun, tapi dia begitu rajin. Sampai suatu ketika Nabi berkata kepada dia, karena kau rajin, coba minta satu permintaan dariku, kata Rasul. Si anak itu menjawab, kalau aku minta, kau beri wahai Rasul. Iya. Kalau begitu yang ku minta satu, apa itu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ku minta kau jadi temanku di surga nanti, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, anak umur 9 tahun sudah menjalani kehidupannya dengan sebuah cita-cita besar, keinginan yang luhur, sehingga inilah yang membuat dia berada senantiasa di atas koridor. Kalau orang tak punya cita-cita, sekedar dapat uang, sekedar ngisi perut, sekedar memuaskan nafsu, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah wa abdul bat. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba perut, celaka hamba kemaluan. Kenapa disebut hamba? Karena hidupnya sekedar untuk memuaskan itu saja. Ketika dia tunduk, jadikan cita-citanya sekedar duit, bukan duit untuk kebaikan, sekedar untuk mengumpulkan, maka dianggap kita seperti menghamba kepada harta. Kalau kita hidup sekedar untuk mengisi perut, maka sekedar kita dianggap hamba dari perut. Begitu juga sebaliknya, inilah gambaran yang begitu hina tadi. Ya. Maka ketika seseorang punya cita-cita besar, keinginan yang luhur, inilah yang mengangkat level derajat dia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Jadi ini kita lihat bagaimana level ketiga ini, inilah yang mengangkat level kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat cita-cita yang besar, ini membuat orang harus siap dengan tantangan yang besar. Kalau seseorang punya cita-cita kecil, punya cita-cita hanya untuk kaitan dengan dirinya, maka tantangan yang dihadapi tak banyak. Tapi kalau sekiranya cita-citanya besar, ini kadang-kadang tantangan yang dihadapi lebih besar. Kita lihat sebagai contoh, orang yang cita-citanya ingin memperbaiki masyarakat, orang yang cita-citanya ingin mengajak pada kebaikan, pastinya tantangan dia hadapi jauh lebih besar daripada orang yang sekedar gimana anak istri saya senang di rumah udah habis. Nah, di sini kita lihat, maka disebutkan dalam sebuah asar, apabila jiwa punya cita-cita yang tinggi, jasad pun akan capek dibuatnya. Jasad kita capek dibuat untuk mewujudkan cita-cita yang tinggi tadi. Nah, ini kita lihat level yang ketiga. Tapi ada level keempat, level kehidupan binatang ternak, level ilmu, level cita-cita luhur. Yang keempat, itulah yang disebut dengan hayatul akhlaqit tammah, kehidupan dengan akhlak yang paripurna. Jadi orang baru dianggap akhlaknya itu, ya, level kehidupan yang tinggi, tak sama dengan orang biasa ketika akhlaknya itu tinggi. Setiap aspek kehidupannya mencerminkan kemuliaan akhlak. Kalau dia bicara, nampak kesantunan, kelemah lembutan kalau bicara. Kalau dia berjalan, tak nampak pada gaya berjalan seperti langkah orang sombong. Ketika dia tersenyum yang membawa kedamaian hati bagi orang yang melihat, bukan senyum mengejek. Ketika dia berbicara, karena ucapannya keluar dari hati, mudah masuk ke dalam hati. Nah, ini gambaran orang yang punya akhlak yang mulia. Maka kita lihat misi utama Rasulullah apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di tengah-tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi level kita nanti di akhirat masuk level surga yang mana? Itu sangat tergantung seberapa level akhlak kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, bercerita tentang akhlak, akhlak ini bukan hal enteng. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, justru yang paling berat timbangannya nanti di hari akhirat adalah akhlak yang mulia. Inna athqala syai'in fil mizan husnul khuluq. Sesungguhnya suatu hal yang paling berat timbangannya di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau mau dilihat, kita sedekah, kita puasa, kita sholat, kita silaturahim, namun kita juga berakhlak mulia. Kalau ditimbang itu semua, mana yang paling berat? Akhlak. Maka cukup menggugah hati kita. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang wanita masuk neraka gara-gara mengurung kucing peliharaannya di dalam kamar, tidak dibebaskan keluar kamar, tidak pula ditinggalkan makanan di situ. Di mana akhlak kepada binatang saja bisa membuat seorang wanita tadi diazab. Di hadis yang lain disebutkan seorang mantan PSK diterima Allah taubatnya karena memberikan air minum kepada anjing yang sedang kehausan. Jadi kita lihat di sini, kalau akhlak kepada binatang seperti anjing saja bisa membuat taubat seorang diterima Allah dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, bagaimana pula dengan amalan-amalan lain yang sifatnya akhlak mulia kepada sesama manusia. Jadi di sini kita lihat bagaimana akhlak inilah yang paling berat timbangannya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, nikah itu sunnahku. Siapa yang menikah, maka sesungguhnya dia telah melengkapi setengah agamanya. Kalau kita renungkan, apa maksud nikah melengkapi setengah agama? Hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana orang baru teruji akhlak, sabar, syukur, tawakal, itu semua baru teruji dengan baik ketika dia sudah berumah tangga. Kalau enggak masih konsep aja nih, saya sabar. Tapi gimana kesabaran sebenarnya ketika dihadapkan dengan masalah rumah tangga? Gimana syukur sebenarnya ketika kita sedang menjalankan rumah tangga? Bagaimana kita istiqomah sebenarnya jadi nampak ketika menjalankan rumah tangga? Maka Rasulullah pernah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang paling berakhlak kepada keluarganya, dan aku pun orang yang paling berakhlak kepada keluargaku. Jadi menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan porsi yang cukup berat untuk masalah akhlak. Namun ada level yang lebih tinggi dari akhlak. Punya ilmu, bagus. Punya semangat tinggi, bagus. Punya akhlak, bagus. Namun sebelum kita masuk syurga akhirat, Allah menjanjikan kepada kita syurga dunia. Apa itu syurga dunia? Itulah level kelima kehidupan dunia yang disebut dengan hayatul unsi wal farahi billah. Kehidupan senantiasa merasa damai, tentram, bahagia ketika dia merasa segala tindak tanduknya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya inti surga. Kalau Rasulullah mengatakan dulu, baiti jannati, rumahku surgaku, berarti ada surga di dunia sebelum surga di akhirat. Gimana surga di dunia? Bisa kita rasakan dari kedamaian kita menjalani kehidupan. Nampak anak-anak menunjukkan hati, nampak pasangan menyenangkan hati. Bagaimana segala apa yang hidup dan tinggal bersama kita dalam rumah membawa kebahagiaan, ketenangan batin yang cukup luar biasa bagi kita semua. Inilah yang disebut sebagai level ketiga, level terakhir. Maka dalam surat Al-Fath, salah satu surat yang sangat penting, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, wa yahdihim wa yuslih balahum
wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Allah akan perbaiki nasib manusia di akhirat. Allah akan berikan petunjuk dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Gimana rasakan surga tadi? Di dunia. Jadi kedamaian hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan itu bagian dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Ada sebuah kata-kata yang cukup indah pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama hidup di abad ke-7 Hijrah. Ketika itu Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ditekan pemerintah sehingga masuk penjara kurang lebih belasan bulan. Tapi ada satu hal yang cukup menarik yang dilihat oleh para penguasa waktu itu. Makin ditekan Ibnu Taimiyah, makin nampak bahagia. Satu hari ditanya, kenapa kau bisa bahagia walaupun udah belasan bulan dalam penjara? Dijawab oleh Ibnu Taimiyah, inna jannati fi qalbi. Sesungguhnya syurgaku dalam hatiku. Wa in habasuni fahabsi khalwah. Sekiranya mereka memenjarakanku, maka kehidupanku dalam penjara ibarat berkhalwat bersama Tuhan, berduaan sama Tuhan. Wa inna fauni fanafi siyaha. Kalaupun mereka mengasingkanku, dibuang aku ke tempat yang jauh, ku anggap pengasingan itu jalan-jalan berdua bersama Tuhan. Wa in qataluni faqad li syahadah. Sekiranya aku pun dibunuh, ku anggap kematian itu adalah syahid yang ku nanti-nantikan. Jadi di sini famada yasna'u a'da'i. Kalau seorang sudah menjadikan syurganya dalam hatinya, apa yang bisa dibuat orang lain untuk merebut kebahagiaan dari kita? Tak mungkin. Nah, kenapa? Karena kita selalu merasa apapun yang kita buat bahagia karena Allah selalu bersama dengan kita. Inilah level kehidupan dunia yang sungguh luar biasa. Ya, ibarat kalau kita lihat surga itu seperti rumah, ada terasnya. Nah, sebelum masuk surga dunia, teras surga di dunia itulah kedamaian hati dan ketenangan jiwa. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana digambarkan akhirat tadi, semua begitu tenang, tak ada kesulitan, tak ada capek. Allah betul-betul menjamu hambanya sebagai tamunya nanti di surga. Sebenarnya sebagian dari itu semua sudah bisa dirasakan di dunia ketika kita sampai pada level kehidupan yang kelima tadi. Bukan sekedar ya hidup untuk makan atau makan untuk hidup, tapi hidup karena punya misi, hidup karena punya risalah, hidup karena punya tujuan. Itulah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ingin saya gambarkan. Bagaimana level kehidupan dunia tadi, kita dimuliakan Allah di dunia lewat ketenangan jiwa kita. Kita dimuliakan Allah di dunia dengan terlepasnya kita dari stres, depresi, tekanan kehidupan yang begitu makin menyesak sekarang. Ya, ekonomi, sosial. Kadang-kadang kita lihat tinggal di daerah hilangnya rasa aman. Bagaimana Medan sempat siaga 1 gara-gara ribut antara dua ormas. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah untuk manusia di dunia itu 2 nikmat. Pertama, nikmat rasa aman, dan yang kedua, nikmat kecukupan segala kebutuhan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberikan mereka makanan sehingga mereka lepas dari rasa lapar, dan Allah lah yang memberikan mereka rasa aman sehingga mereka lepas dari rasa takut. Jadi kehidupan tak enak lagi kalau kita dipenuhi dengan ketakutan. Ya. Tapi orang bisa merasa tenang
walaupun di situasi paling genting sekalipun. Tapi orang tetap bisa merasa takut walaupun dia berada pada situasi yang paling aman sekalipun. Saya sering buat sebuah perumpamaan begini, Pak. Kalau ada orang mau pergi keluar kota, ditelepon, tolong balik kampung cepat. Ya, mungkin orang tua sakit. Kita yang tinggal di kota, cepat-cepat kita malam itu juga berangkat. Sekiranya di siang hari kita tahu bahwasanya ban serep kita belum sempat diperbaiki, bagaimana kita berjalan di malam hari, tahu kita tak ada ban serep, sepanjang jalan kita takut, ya. Tapi bisa saja tanpa kita ketahui anak kita sudah ganti ban serep, kita tak tahu. Kondisi sangat aman, tapi hati kita betul-betul takut. Sekiranya bocor salah satu ban, gimana pula kondisinya? Tapi bisa saja kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tenang di saat kondisi tak tenang. Kalau misalnya kita udah sampaikan tadi kepada level kelima tadi, kita sampaikan kepada anak kita, nanti sore tolong perbaiki ban serep. Ya. Ternyata sampai malam tak diperbaikinya. Kita berangkat tinggalkan kota dengan pikiran sudah diperbaiki. Tapi ternyata begitu kita buka bagasi belum diperbaiki. Bagaimana Allah bisa memberikan rasa tenang di saat kondisi tidak membawa ketenangan, tapi kita bisa takut di saat kondisi sudah sangat tenang. Jadi di sini siapa yang memberikan ketenangan? Allah. Jadi kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq begitu takut ketika Rasulullah dikejar pembunuh bayaran pada malam hijrah ke Madinah, sampai putih Abu Bakar keringatnya. Bahkan ketika itu dia digigit oleh serangga sejenis kalajengking, tapi dia tahan tak menjerit karena tahu di atas gua tersebut ada pembunuh bayaran yang mencari Nabi Muhammad. Begitu Nabi terbangun gara-gara rintihan Abu Bakar, air matanya keluar. Nabi Muhammad bertanya, apa yang kau takutkan Abu Bakar kalau ada dua orang, yang ketiga Tuhan bersama mereka? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di sini kita lihat bagaimana level kelima ini yang membuat seseorang walaupun manusia di saat takut dia tak takut. Di saat manusia dihadapkan dengan situasi yang berat, biasa-biasa saja. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama saya, tak mungkin Tuhan membiarkan saya tanpa perlindungannya. Jadi di sini kita lihat keyakinan level Siddiq. Maka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq orang yang jujur, orang yang benar, levelnya di bawah Nabi. Ini maka Rasulullah pernah mengatakan, sekiranya iman Abu Bakar ditimbang pada satu sisi dan level umatku ditimbang di sisi yang lain, pastinya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Berarti memang sudah luar biasa level kelima tadi, sehingga tak perlu lagi ada rasa takut, rasa gundah dalam menghadapi kehidupan. Jadi di sini yang cukup menarik sebenarnya, sebelum kita masuk bagaimana persiapan menghadapi kematian, bagaimana alam barzakh, tanda kiamat, kecil besar, masuk pada akhirat, syurga dan neraka. Di sini minimal kita tahu level kita di mana. Kalau kita masih di level paling rendah, maka sebelum ajal menjemput, naiklah level satu level ke level yang lain, mudah-mudahan sampai level terakhir. Kenapa? Kalau sudah dapat level terakhir, ini tanda bahwasanya syurga akhirat dalam genggaman. Tapi kalau sekiranya di dunia tak nampak sedikit pun tanda-tanda kebahagiaan bersama dengan Allah, boleh jadi jarak antara kita dengan syurga di akhirat itu pun masih jauh. Ini dia. Jadi bisa dilihat semua dari bagaimana level kehidupan kita. Saya kira pengantar dari saya cukupkan sampai di sini. Kita insya Allah akan sambung pertemuan selanjutnya. Kepada Bapak jamaah yang dimuliakan Allah yang mungkin ingin bertanya.